Shalom saudara-saudara yang terkasih, salam jumpa dalam Indri hari ini, Selasa 30 November. Hari ini bersama seluruh gereja kita merayakan Pesta Santo Andreas Rasul. Semoga hari ini Anda semua sehat adanya, dan mereka yang sakit kita berdoa semoga segera dipulihkan. Injil yang akan kita renungkan dari Injil Matius bab 4 ayat 18 sampai 22. Pada suatu hari ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka itu penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mereka pun segera meninggalkan jalahnya, lalu mengikuti Yesus. Setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yakni Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Bersama ayah mereka Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, sebagaimana yang saya sudah katakan tadi, bahwa hari ini bersama seluruh gereja kita merayakan Pesta Santo Andreas Rasul, seorang rasul dari 12 pilihan Tuhan. Dan juga dalam Injil hari ini kita merenungkan panggilan Rasul Andreas bersama dengan saudaranya Petrus, dan juga anak-anak Zebedeus, Yakobus dan Yohanes dipanggil oleh Tuhan untuk mengikutinya. Paling tidak ada dua hal yang dapat kita pelajari dari panggilan Santo Andreas sesuai dengan Injil hari ini. Yang pertama, Yesus memanggil orang yang sedang bekerja dan mau bekerja. Andreas dan Petrus sedang bekerja, Yohanes dan Yakobus juga sedang bekerja, kemudian dipanggil oleh Tuhan untuk mengikutinya. Mereka juga diberikan atau ditawarkan suatu pekerjaan lain, yakni menjala manusia. Oleh sebab itu kita bisa merenungkan bahwa panggilan Tuhan adalah panggilan untuk bekerja. Kita pun dengan cara kita masing-masing dipanggil, dan dengan cara kita masing-masing juga mau bekerja untuk Tuhan. Misalnya saja kita bisa memberikan contoh. Orang dipanggil tidak hanya dibaptis sudah selesai, tidak. Kita perlu bersaksi. Kita perlu menunjukkan iman yang kita yakini dalam lingkungan keluarga, masyarakat, dan lingkungan pekerjaan kita. Juga mereka yang bekerja dipanggil untuk bekerja, tidak hanya bekerja biasa, tapi bekerja secara Kristiani, menampilkan keutamaan-keutamaan ajaran-ajaran Tuhan dalam lingkungan pekerjaan mereka, menampilkan pekerjaan mereka secara Kristiani. Kejujuran dan keutamaan-keutamaan lain ditampilkan di sini. Itu yang pertama. Kita dituntut untuk bekerja, memberikan kesaksian sesuai dengan ajaran Tuhan. Yang kedua, bahwa ternyata panggilan Tuhan menuntut ketaatan. Andreas ketika dipanggil, ia langsung pergi mengikuti Tuhan. Ia menjawabnya tanpa berkata-kata, tapi ia menjawabnya dengan pergi mengikuti Tuhan. Ketaatan yang seperti ini jugalah yang dibutuhkan dalam kehidupan kita. Tentu saja tidak seperti ketaatan yang ditampilkan Santo Andreas, tapi dengan cara kita masing-masing juga menampilkan ketaatan itu. Contohnya seperti apa? Bagaimana saya dan Anda menampilkan ketaatan sesuai dengan ajaran Tuhan. Sebagai bapak dalam keluarga, sebagai ibu, menampilkan ketaatannya dengan mengajar anak-anak, mendidik anak-anaknya sesuai dengan ajaran Kristen. Sebagai anak juga menampilkan ketaatan dengan menghormati orang tua dan juga berperilaku baik sesuai dengan ajaran Kristen. Dengan demikian saudara-saudara yang terkasih, kita dituntut taat pada ajaran-ajaran Tuhan dan menampilkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan cara itulah kita juga bisa menanggapi panggilan Tuhan. Santo Andreas menampilkan ketaatan dan juga menampilkan ia mau bekerja untuk Tuhan, juga kita harus hidupi dalam kehidupan kita. Bagaimana saya dan Anda senantiasa menanggapi panggilan Tuhan dengan bekerja sebagai orang-orang Kristiani menurut ajaran Tuhan dalam lingkungan hidup kita, dan juga menampilkannya dalam ketaatan. Semoga kita semua diberkati Tuhan.
Amin. Mari kita tutup dengan berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.